Oke, baik teman-teman, kita hari ini akan belajar bagaimana menggunakan video script Sparkle untuk membuat sebuah video animasi whiteboard ya. Baik, silakan download dulu untuk master video scriptnya yang udah saya berikan. Tinggal di download, tinggal nanti diinstal seperti biasa. Kemudian setelah nanti habis diinstal, tinggal kita buka saja di Windows-nya ya. Kita cari video script. Nah, ini. So, kita klik. Bagusnya emang ketika kita buka ini harus dalam keadaan online ya. Jadi kita bisa nantinya mengakses berbagai macam library yang ada. Nah, di sini. Ini tampilan awalnya. Kemarin saya udah coba bikin tentang video explainer ya. Nanti kita akan coba belajar juga. Jadi ketika emang kita baru pertama kali, ini akan kosong ya. Ini kita ada 4 menu, ada recent, lokal, online sama template ya. Online ini kalau kita nantinya script yang sudah online. Kalau template ini kita akan mencoba menggunakan beberapa template bawaan. Nah, kalau kita bingung mau buat dari awal, apa nih yang mau kita buat, kita bisa menggunakan template yang ini. Jadi kita bisa gunakan. Sekarang kita coba dulu bikin dari nol ya. Nah, akan dihadapkan seperti ini. Oh ya, buat teman-teman pastikan teman-teman sudah menyiapkan script video, script naskah, sehingga nantinya kita akan lebih efektif dalam membuat video animasinya. Karena kita sudah ada step-step per durasi waktu, scene apa yang mau akan ditampilkan. Karena kalau belum ada, biasanya sih kita akan lama di sana. Jadi seperti ada di materi, tahapannya itu ya kita bikin dulu video scriptnya, script video, naskah videonya. Kemudian kita nanti akan mengatur seperti voice overnya, terus juga animasinya, terus objek konten atau gambar di dalam videonya mau seperti apa gitu. Oke, sekarang kita langsung, ini tampilan awal. Di sini ada menu save ya, ada menu save, cut, duplikat. Di sini ada menu untuk kita masukin musik. Di sini ada kalau kita langsung pakai voice over. Di sini ada buat ganti background. Nah, ini misalnya kita pengen ganti backgroundnya lain-lain nih, bisa kita gunakan ini misalnya. Nah, dia lebih berbeda dengan yang tadi ya. Tadi kan putih polos. Di sini jenis tangan yang mau digunakan. Jadi kalau misalnya kita pengen yang dia tangan kanan, ini seperti ini, atau misalnya kita menggunakan tangan kiri, ya seperti ini contohnya. Dan juga banyak jenis di sini tangannya. Kalau kita yang pakai mode pen ini, gitu kan, mode ini ini orangnya ya. Ini tangan manusia yang digunakan sebagai ilustrator untuk menulisnya gitu. Oke, misalnya kita menggunakan ini ya. Oke. Sip. Oke. Di sini ada tombol untuk kita preview ya, preview dari awal. Ini preview per scene-nya. Scene-nya misalnya di sini ada tampilan timeline ya, timeline storyboardnya. Di sini masih kosong. Di sini bisa kita geser-geser, bisa kita zoom ya. Nah, ini kita zoom bisa pakai scroll di mouse. Nah, ini berubah ya, ininya angkanya berubah. Misal pertama kita akan masukkan teks ya. Nah, di sini nanti ada 3 buah nih. Ada image, ada gambar, ada teks, sama ada kita mau bikin chart atau grafik. Bisa kita pasang dulu teks nih. Teksnya ini di sini ada bawahnya ada 2 nih, basic aja. Nah, seandainya kita pengen menambah jenis fontnya, jenis tulisannya, kita bisa klik di manage font. Nanti ini akan muncul semua jenis font yang ada di PC kita. Nah, di sini karena saya banyak jenis fontnya, bisa saya bebas. Teman-teman nanti bisa juga download ya, download dari internet untuk jenis font lainnya. Misalnya seperti di fonts.google.com dan lain-lain. Nanti saya akan kasih tahu di materi yang di PPT-nya.
Misalnya kita pengen menggunakan ini, misalnya archaristi ini, tinggal kita tambah. Ini kita bebas aja nih, jenisnya aja. Ini kita bikin aja yang basicnya aja kita pakai. Ya, dia akan mengimport dulu nih. Oke, nah ini sudah nambah nih. Udah ada 3 jenis font ya, ada yang basic, ini yang saya pakai kemarin, ini yang sekarang kita upload barusan. Tinggal centang tambah. Misalnya kita pengen bikin belajar video explainer. Nah, di sini kita pilih nantinya buat jenis fontnya. Kita menggunakan Air Christie misalnya ya. Ini buat letaknya, tata letaknya, tata kiri, tengah, kanan. Ini buat warnanya. Nah, warna merah misalnya. Oke, sudah. Lalu kita centang. Oke, ini tampilannya. Nah, di sini kita bisa meresize ya, meresize kecil. Tinggal kita tarik saja. Terus kita juga bisa geser ya. Ini bisa kita klik saja di sini, kita tahan, klik kiri. Nah, ini bisa kita letak. Ini besar sangat ini ya, ini sangat besar. Ini baru 20% zoomnya. Nah, ini kalau standar sih 100% ya, gini 100%. Oke, di sini tinggal kita tambah nih. Misalnya ini judulnya. Kita mau lihat nih gimana previewnya, tinggal kita klik di sini. Nah, ini di sini ada 0 sampai 7. Ini tandanya dia akan berjalan dengan durasi waktu 7 detik. Nah, tinggal kita klik 2 kali. Ya, kalau kita mau mengedit ini, bisa tinggal kita klik di sini. Nah, di sini ada text properties yang akan kita atur. Misalnya nih, di sini ada jenis drawingnya mau seperti apa yang kita munculkan. Ini yang draw ini dia seperti ini. Jadi sama kayak dinulis ya, nulis biasa. Atau dia move in. Move in ini dia akan berpindah. Gini. Ini sudutnya, ini efeknya mau smooth, mau dia overshoot, atau mau bounce dia. Bebas. Biasanya sih yang dipakai sih yang draw ya. Kalau efek ini yang dia juga sama juga efek masuknya. Nah, kita pakai draw ya. Di sini gap ini merupakan jarak antar teksnya ya. Ini 0 ya, jadi ini standarnya 0. Semakin kita bikin besar, dia akan semakin jarang. Nah, semakin kita bikin dia minus, dia akan semakin rapat. Jadi nggak apa-apa 0 aja. Kemudian ini kalau kita mau ngambil di tulis dari kiri, kalau defaultnya dari kanan ya, sesuai dengan font, dengan jenis apa namanya nih, tangan tadi. Nah, di sini ngatur buat animasinya. Di sini ada durasi waktu, ada pause, transisi. Nah, di sini misalnya kita pengen dia cuman 3,5 nih, dia akan cepat nantinya. Nah, lebih cepat dia. Yang untuk pause sama transisi sih mungkin nggak usah diotak-atik ya, biar bawaan defaultnya aja, biar kita akan yang kita ubah mungkin di sini saja bagusnya ya. Oke, semakin dia besar waktunya, dia akan semakin lambat nantinya. Nah. Oke, misalnya kita pengen bikin ini 5 detik ya, 4,5 lah, biar dia nantinya ngepas untuk 6 detik untuk desain ini aja gitu. Ini untuk di teks tadi, ini kita bisa bikin rata tengah. Ini grafik filter ini lebih kepada grafiknya ya, apakah dia mau blur gitu ya, kalau dia mau jelas. Ini biasanya untuk foto bisa sering digunakan, atau kita menggunakan shadow misalnya. Drawing ini yang tadi kita bisa mengatur kembali untuk jenis-jenis tangan yang mau kita gunakan untuk efek ketika dia masuknya objek. Oke, ini tadi sudah ini reviewnya. Nah, ini oke. Tinggal kita centang oke. Oke, kemudian kita masukin lagi nih ada gambar misalnya. Ya, gambar di sini bisa banyak ya, bisa banyak bawaan juga dari template yang ada di VideoScribe. Ini kalau kita pengen buka, tinggal kita klik di sini saja ya. Misalnya kita pengen yang mana nih jenis-jenisnya.
Atau kalau kita pengen punya gambar sendiri juga bisa. Kita tinggal klik di sini di upload ya. Ini akan kita upload foto ataupun gambar dari PC kita ataupun laptop kita. Nah, misalnya kita pengen pakai foto yang ini misalnya. Oke, open. Oke, import dulu. Oke, ya ini dia dari filenya ini. Nah, di previewnya. Bisa mungkin tadi ya, juga bisa kita ubah draw-nya atau move in. Move ini juga dia akan kayak move gitu ya. Tapi karena biasanya video script animation itu dia lebih kepada draw, ya kita pakai draw aja ya. Oke. Ini kalau dia sketch ini, sketch-nya dia per titik, ya, titik-titik ininya dia gambar. Ini lebih lama biasanya durasi waktunya. Kita pakai yang reveal aja. Oke. Kita bahas ini. Nah, di sini untuk kita mengaturnya, dia akan ketimpa ini ya. Nah, kita atur. Misalnya kita coba zoom out dulu. Nah, kita letak nanti misalnya dia di sebelah sini. Jadi kalau kita menggunakan video scrap sparkle ini bebas ya untuk meletakkan objek-objeknya. Karena emang luas sekali kalau untuk letak ininya bebas. Nah, nanti dia akan nge-zoom per objek. Misalnya ketika dia di judul nih, kita pengen dia seperti ini tampilannya ya. Ini garis videonya ya. Kita akan tentukan di sini. Nah, ini kita untuk ngeset kameranya, ngeset buat posisi kamera. Jadi kalau dia seperti ini, dia akan kecil seperti ini tampilan buat teksnya. Jadi ketika kita pengen di zoom fokusnya ke tulisan, misalnya yang gambar ini kita dulu ke bawah, ke sini. Nah, saya dia pengen fokus nantinya untuk tulisan saja. Nah, ini kita share sekarang. Oke. Kemudian nanti dia baru akan mengarah ke gambar. Nah, gambar ini juga kita akan coba atur lagi ya. Ini bebas, bisa kita atur. Tinggal kita juga arahkan juga posisi kameranya. Nah, coba kita play. Nah, jadi dia akan sesuai tadi ya. Teksnya di sini, kemudian pindah ke sini. Nah, gitu. Oke. Misalnya kita juga pengen bikin nantinya tambah lagi misalnya teks. Nah, sekarang nah ini di sini. Jadi bisa kita coba di sini nantinya. Nah, seperti ini. Oke, nah tadi ini sekarang seperti ini kan, nanti kita akan menampilkan langsung seperti ini. Nah, ketika kita buat mengatur teks berikutnya ini, bisa kita zoom lagi misalnya. Nah, bisa kita zoom lagi di sini. Nah, ini kita atur lagi. Kalau kita pengen seperti ini tampilan buat scene ini, kita atur di sini, set kamera. Nah, kita coba cek lagi previewnya. Nah, gitu ya. Dia akan langsung muncul ya. Dan juga dia akan bergeser karena memang tadi kan dia ini tampilan yang kedua ya. Jadi memang kita bisa ngaturnya itu sesuai dengan objek yang mau kita pakai ya. Ini gini nih. Ini gini. Oke. Memang kalau kekuatan di Whiteboard Animation ini lebih kepada sebuah story, sebuah cerita yang akan kita angkat di sini. Makanya penting untuk kita buat di scriptnya seperti ini ya. Nah, ini scriptnya. Jadi kita harus tahu nih dari durasi keberapa, terus jenisnya nanti mau apa, terus scene-nya mau apa, terus kalau kita pakai voice over itu apa yang mau diomongin gitu. Nanti ini akan saya kasih, tinggal teman-teman download, tinggal teman-teman sesuaikan ya. Jadi durasi mungkin tadi ya dari 0 sampai 5 detik, kemudian jenisnya mau apa, misalnya mau teks seperti tentang judul video explainer. Nah, kira-kira mau pakai voice over enggak? Kalau misalnya enggak, tinggal kita hapus, nanti mungkin tinggal pakai musik aja yang bawaan dari videonya gitu. Jadi kita balik lagi ke video script. Nah, ini
Sini kalau kita mau menggunakan musik bisa di sini ya, klik di scrap musik ini. Ini banyak sekali musik yang bisa kita gunakan. Misalnya kita pakai gaji yang satu ini misalnya, coba. Nah, teman-teman bisa gunakan ini, misalnya tinggal klik saja ini, terus ditentang. Nah, dia akan loading lagi. Oke, sekarang udah ada musik. Misalnya kita juga ingin menggunakan voice over, bisa langsung juga. Tinggal kita nantinya klik play di sini. Pastikan menggunakan mikrofonnya yang mana ya. Nah, tinggal kita play. Nanti pas videonya jalan, tinggal kita record nih pakai suara kita. Nah, ini. Oke. Bisa juga nanti kita coba cek lagi suaranya sudah pas kira-kira atau belum. Nah, gitu. Oke. Terus ya setelah selesai semuanya scene yang kita buat, tinggal kita ekspor di sini ya. Nah, kita ekspor, kita publish. Karena kita menggunakan yang free trial, nanti dia akan muncul seperti tadi ya. Nah, gini, yang muncul watermarknya. Jadi kalau teman-teman ingin nggak pakai watermark, silakan nanti teman-teman bisa beli. Oke, tinggal kita ekspor di sini. Ini kan bisa kita atur di sini, apakah mau di-download, apakah mau kita ekspor ya, kayak bisa ke YouTube, ke Vimeo ataupun ke PPT. Kita download saja. Karena kita pakai yang free, cuman ada filenya file WMV ataupun MOV ya, ataupun AVI. Karena kalau sudah kita beli yang Pro, dia sudah bisa MP4. Oke, ini standar saja. Dan juga ukuran juga paling tinggi cuman 640 ya, karena kalau udah kita Pro itu bisa sampai yang HD 1080. Kita kasih judul belajar video. Ini bisa kita atur mau di mana letaknya. Kita select folder, oke. Nah, kita yes. Nah, dia akan rendering dulu sebentar. Teman-teman tinggal tunggu saja.